Ternyata benar, makam mendiang Budi Jarot amblas. Foto makam mendiang Budi Jarot amblas viral di media sosial. Dan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh. Ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Ya, jadi infonya adalah benar, fakta bukan hoax. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terhadap sesama anak bangsa, terhadap ulama, terhadap habaib, terhadap ustadz, untuk mari sebelum semuanya terlambat kita bertobat. Jadi yang buat nanya-nanya tentang pemakaman Budi Jarot yang kata 19. Nah, ini sebenarnya adalah fakta, bukan hoax. Jadi bisa lihat sendiri ya. Namanya dikenal publik, terutama di media sosial. Hal itu setelah dirinya menginjak dan membakar poster Habib Rizik Syihab saat melakukan demonstrasi di depan gedung DPR MPR pada Juli 2020 lalu. Ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya, karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi, dan bahkan dia tidak minta bantuan kepada Pak Jokowi. Jadi silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Dan ketika nanti mau pulang kita tolak rame-rame. Silakan. Beredar video seorang warga yang mengunjungi langsung makam mendiang Budi Jarot. Dan benar, ternyata kondisi makam tersebut terban atau amblas. Mungkin karena tanahnya kurang bagus atau kurang menahan beban. Tapi wallahu a'lam, kita sebagai orang muslim percaya yang namanya adanya azab kubur. Percaya namanya ada hari pembalasan. Tapi itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nah, jadi yang buat teman-teman tanya nih, pemakaman Budi Jarot yang katanya itu amblas, yang katanya itu makamnya amblas lah. Ternyata ini benar faktanya. Saya sendiri langsung ke TKP untuk melihat pemakaman Budi Jarot. Kita meminta ampun kepada Allah dan meminta kerelaan serta keridoan kepada pihak-pihak yang dizolimi itu. Apalagi terkait penegakan hukum, apalagi terkait kekuasaan Anda semua para penguasa. Saya menasihati diri saya sendiri dan kita semua untuk kita takut kepada Allah. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Saat ini akhirat hanya cerita, dunia yang kenyataan. Tapi nanti dunia tinggal cerita, akhirat akan menjadi nyata. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memvonis Habib Rizik 4 tahun penjara meninggal dunia. Suryaman adalah salah satu hakim dalam kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor yang memvonis hukuman 4 tahun penjara kepada Habib Rizik Syihab. Selengkapnya, majelis hakim diketahui Kadwanto dan anggota Mu'arif, Suryaman, Hapsoro, Victor, dan M. Yusuf. Wafatnya Suryaman pada hari Sabtu 10 Juli, berselang 16 hari setelah dia dan majelis hakim lainnya memvonis Habib Rizik 4 tahun penjara pada sidang kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat yang digelar Kamis 24 Juni. Begitu juga dari berita lainnya. Ternyata benar, makam mendiang Budi Jarot amblas. Foto makam mendiang Budi Jarot amblas viral di media sosial. Namun sebagian warganet meragukan foto tersebut asli atau editan. Kali ini beredar video seorang warga yang mengunjungi langsung makam mendiang Budi Jarot. Dan benar, ternyata kondisi makam tersebut terban atau amblas.
Belum diketahui penyebab pasti makam Mendiang Budi Jarot amblas. Semasa hidupnya, Mendiang Budi Jarot merupakan pembenci Habib Rizik Syihab. Ia meninggal pada 27 Juni 2021 lalu. Namanya dikenal publik, terutama di media sosial. Hal itu setelah dirinya menginjak dan membakar poster Habib Rizik Syihab saat melakukan demonstrasi di depan gedung DPR MPR pada Juli 2020 lalu. Saat itu, dia menginjak dan membakar poster Habib Rizik Syihab dan menyebutnya sebagai manusia sampah. Manusia di foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Jokowi. Bahkan dia tidak minta bantuan sama Pak Jokowi. Jadi silahkan saja, teman-teman. Ini manusia sampah, kata Budi Jarot waktu itu. Terkait kuburannya yang amblas, netizen pun ramai-ramai memberikan komentar. Mereka menduga Budi Jarot mendapat siksa kubur sebagaimana yang diyakini umat Islam. Ternyata kuburannya yang amblas. Kuburan amblas itu wajar kalau amblasnya setelah beberapa tahun buat ngubur. Tapi kalau baru beberapa hari buat ngubur sudah amblas, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Ini amblasnya parah. Biasanya memang amblas, tapi nggak separah ini. Apakah ini kebetulan? Hakim, jaksa dan wali kota Bogor masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Segera tobat dan minta maaf, tulis akun @jeki. Kuburan di samping kanan kirinya malah tetap kokoh, padahal sama-sama masih tanah merah juga. Logikanya memang tanah yang kurang bagus. Tapi sayangnya saya punya agama dan saya iman serta sangat percaya akan adanya siksa kubur. Bukan cocok logi, tapi dari setiap kejadian memang ada sesuatu yang ingin diperlihatkan oleh Allah supaya dapat dijadikan pelajaran. Komentar @Muhammad Miza. Paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada. Wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan, warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Kenapa tegang begini? Ya. Itu mesti hati-hati. Awas jangan salah kontrol. Jangan salah kontrol ya. Jangan celah, jangan apa-apa dan sebagainya. Ini seringkali begini nih, karena konstelasi politik juga sekarang nih, pilpres apa-apa, mungkin di setiap kubu ada ulama, ada apa. Kita hormati, mungkin masing-masing punya ijtihad. Ya. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang keliru, jangan diolok-olok, tidak. Kita doakan dengan baik. Pilihan boleh beda, silahkan. Ya, itu tidak ada masalah. Tapi jangan berselisih, jangan sampai ribut dan sebagainya. Paham ya? So, apalagi kemudian menjelek-jelekan ulama itu tidak boleh. Ya.